Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan membahas tentang kapasitas tanah menahan air. Perkenalkan, saya Hana Zarifah Takia selaku asisten praktikum ilmu tanah aquaculture akan menjelaskan sedikit mengenai kapasitas tanah menahan air sebagai salah satu acara praktikum yang ada di ilmu tanah aquaculture. Pertama-tama adalah pengertian. Apa sih yang dimaksud dengan kapasitas tanah menahan air? Jadi, menurut Yani dan Ruhima tahun 2007, kapasitas tanah menahan air merupakan banyaknya air yang dapat diserap oleh tanah. Kapasitas tanah menahan air berhubungan dengan laju infiltrasi di dalam tanah. Jika laju infiltrasi lebih besar daripada kapasitas tanah menahan air, maka air akan terus menuju ke permukaan tanah. Namun apabila laju infiltrasi lebih kecil daripada kapasitas tanah menahan air, maka air akan tertahan di dalam tanah. Laju infiltrasi sendiri memiliki pengertian banyaknya air yang dapat masuk dalam permukaan tanah per satuan waktu. Biasanya satuan yang digunakan adalah milimeter per jam. Peningkatan laju infiltrasi berbanding lurus dengan peningkatan daya menahan air. Selanjutnya yaitu hubungan kapasitas tanah menahan air dengan tekstur tanah. Tekstur tanah sangat mempengaruhi kemampuan tanah dalam menahan air. Tanah bertekstur liat memiliki kemampuan lebih besar dalam menahan air daripada tanah bertekstur pasir. Semakin halus teksturnya, maka akan semakin besar kapasitas menahan airnya. Cara meningkatkan kapasitas tanah menahan air antara lain ada 4. Yang pertama, meminimalkan gangguan fisik tanah. Artinya mengurangi pengolahan tanah yang berlebihan. Karena jika tanah terlalu sering diolah, maka daya pegang air oleh butir tanah akan menjadi lemah. Yang kedua adalah mengelola irigasi. Irigasi sangat bermanfaat untuk membentuk kapasitas lapang. Nah, kapasitas lapang sendiri ialah kemampuan tanah untuk menahan air secara maksimum. Yang ketiga yaitu mengelola residu bahan organik. Jika bahan organik dikelola dengan baik, sehingga membentuk pupuk, maka nantinya akan berguna untuk meningkatkan kapasitas tanah menahan air. Yang keempat yaitu mengelola salinitas tanah. Kandungan natrium di dalam tanah harus dikelola dengan baik, karena jika kadarnya terlalu tinggi, maka akan membuat tanah tidak dapat ditembus dengan air. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum antara lain beker gelas 250 ml, contoh tanah terusik, koran bekas, sendok besi atau palu, gelas ukur 100 ml, timbangan digital, aquades, dan washing bottle. Cara kerja penentuan kapasitas tanah menahan air ada 2 tahapan. Yang pertama, persiapan contoh tanah. Contoh tanah terusik dikering anginkan di atas koran bekas. Lalu, contoh tanah yang sudah kering dihaluskan dengan ayakan berdiameter 2 mm. Tahapan yang kedua yaitu penentuan kemampuan tanah menahan air. Contoh tanah terusik kering angin ditimbang sebanyak 150 gram. Lalu, contoh tanah dimasukkan ke dalam beker gelas 250 ml. Setelah itu ditambahkan aquades sedikit demi sedikit hingga air menggenang di atas permukaan tanah. Dan terakhir diukur volume air yang dituang. Video tutorial kapasitas tanah menahan air. Alat yang digunakan antara lain beker gelas 250 ml, washing bottle, dan gelas ukur 100 ml. Langkah pertama yang dilakukan yaitu mengisi gelas ukur dengan aquades yang ada di dalam washing bottle. Selanjutnya siapkan beker gelas 250 ml. Kemudian diambil contoh tanah terusik lalu dimasukkan ke dalam beker gelas. Setelah itu, tuang aquades yang ada di dalam gelas ukur ke dalam beker gelas. Sedikit demi sedikit hingga air menggenang di atas permukaan tanah. Apabila kurang, ditambahkan kembali aquades hingga benar-benar terlihat airnya menggenang di atas permukaan tanah. Kita perhatikan perlahan bahwa air sudah menggenang di atas permukaan tanah. Terakhir kita catat volume air yang dituang dengan cara mengurangi volume awal dan volume akhir. Jadi kesimpulannya, penentuan kapasitas tanah menahan air sangatlah penting karena bertujuan untuk mengetahui jenis tanah yang baik untuk kegiatan budidaya. Penentuan kapasitas tanah menahan air juga bermanfaat untuk mencegah kebocoran kolam akibat erosi berlebih saat budidaya. Referensi yang saya gunakan yaitu buku yang berjudul Geografi Menyingkap Fenomena Geosfer, ditulis oleh Yani dan Ruhima tahun 2007, diterbitkan oleh Grafindo Media Pratama di Bandung.
Sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.